Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah PA. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Amsal pasal 11. Namun sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu tundukkan kepala, kita berdoa memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus agar kita dapat memahami apa yang akan kita pelajari pada petang hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami untuk kami dapat kembali belajar dari Amsal pasal 11. Roh Kudus, berikanlah kepada kami hikmat agar kami dapat memahami apa yang kami pelajari pada hari ini. Dan berikanlah kepada hamba-Mu urapan-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Amsal pasal 11. Seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu, struktur Amsal pasal 11 dapat kita bagi menjadi 6 bagian. Di mana pada minggu lalu kita sudah membahas bagian pertama sampai dengan keempat, ayat 1 sampai dengan 15. Maka pada minggu ini kita akan melanjutkan membahas pada bagian yang kelima sampai dengan keenam, ayat 16 sampai dengan 31. Bagian yang kelima berbicara tentang perempuan yang baik dan yang jahat, serta beberapa pengajaran lainnya ada di dalam ayat 16 sampai dengan 22. Dan bagian keenam yang terakhir berbicara tentang keinginan orang benar dan harapan orang fasik. Terdapat pada ayat 23 sampai dengan 31. Amsal pasal 11 ayat 16 sampai dengan 31 diberikan judul orang menuai apa yang ditabur. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 11 ayat 16 sampai dengan 31 ditulis dalam 4 jenis kalimat hikmat. Jenis Amsal pertama adalah antitesis atau bertentangan. Artinya, kalimat kedua mengatakan hal yang kontras atau bertentangan dengan kalimat yang pertama. Biasanya, kalimat kedua dimulai dengan kata penghubung tetapi. Contoh, Amsal pasal 11 ayat ke-17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Pada ayat ini, orang yang kejam pada kalimat kedua dikontraskan dengan orang yang murah hati pada kalimat pertama. Jenis Amsal ini dipakai secara umum pada ayat 16 sampai dengan 31, terkecuali ayat 22, 25, 29, dan 30. Jenis Amsal yang kedua adalah simile atau membandingkan. Artinya apa yang dikatakan kalimat pertama dibandingkan dengan apa yang dikatakan pada kalimat kedua. Biasanya jenis Amsal ini memakai kata penghubung seperti demikianlah. Kita bisa melihat di dalam Amsal pasal 11 ayat 22. Seperti anting-anting di emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Pada ayat ini gambaran tentang anting-anting emas yang terpasang di jungur atau moncong babi, yakni binatang yang najis dan kotor, pada kalimat pertama dibandingkan dengan perempuan yang cantik parasnya tetapi moralnya tidak susila atau tidak baik pada kalimat kedua. Jenis Amsal ini hanya dipakai pada ayat
22. Jenis Amsal ketiga adalah sintesis atau melengkapi. Artinya kalimat kedua melengkapi apa yang dikatakan pada kalimat pertama. Contoh Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Pada ayat ini penjelasan tentang orang yang memberi minum pada kalimat kedua melengkapi penjelasan tentang orang yang memberi berkat pada kalimat pertama. Amsal jenis ini dipakai pada ayat 25 dan 29. Jenis Amsal keempat adalah sinonim atau serupa. Artinya kalimat kedua mengatakan hal yang sama dengan kalimat pertama dengan memakai dua kata yang serupa atau sinonim. Contoh dalam Amsal pasal 11 ayat 30 saya pakai versi Alkitab Bimka, dikatakan orang yang saleh akan terjamin hidupnya. Orang yang bijaksana bertambah pengikutnya. Pada ayat ini penulis kitab Amsal ingin mengatakan hal yang sama dengan memakai dua kata yang serupa atau sinonim. Frasa orang yang saleh adalah serupa atau sinonim dengan frasa orang yang bijaksana. Dan frasa akan terjamin hidupnya adalah serupa atau sinonim dengan frasa bertambah pengikutnya. Jenis Amsal ini hanya dipakai pada ayat 30. Mari kita akan masuk di dalam pembahasan bagian yang keempat sampai dengan bagian kelima sampai dengan bagian keenam. Ayat 16 sampai dengan ayat 31. Bagian kelima berbicara tentang perempuan yang baik dan yang jahat serta beberapa pengajaran lainnya. Mari bersama-sama kita membaca ayat 16 sampai dengan 22. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Kita akan melihat ayat-ayat ini satu demi satu. Ayat 16 adalah jenis Amsal antitesis atau bertentangan, di mana perempuan yang baik hati pada ayat 16a dikontraskan dengan laki-laki penindas ayat 16b dalam konteks memperoleh kekayaan. Pada ayat 16a dikatakan perempuan yang baik hati beroleh hormat. Beberapa penafsir berpendapat bahwa baik hati di sini bukan sekedar berbicara tentang kelemah lembutan, tetapi berbicara kegigihan seorang perempuan dalam memperjuangkan kemajuan hidup keluarganya. Perempuan ini memiliki karakter yang baik, tidak melakukan penindasan, sehingga dia tidak hanya mendapatkan kekayaan, tetapi juga beroleh kehormatan. Ayat ini berkaitan erat dengan Amsal pasal 31 ayat 10 sampai dengan 31 yang berbicara tentang seorang istri yang bijak, yang pandai mengelola ekonomi keluarganya, mendidik anak-anaknya, merawat seluruh anggota keluarganya, dan pandai mengatur urusan rumah tangganya. Nah, kontras dengan ayat 16a, pada ayat 16b dikatakan, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Laki-laki penindas
memiliki karakter yang jahat dan rakus. Dia suka melakukan penindasan dan kekerasan untuk memperoleh kekayaan. Orang seperti ini bisa saja memperoleh kekayaan seperti yang dia inginkan, tetapi dia tidak akan pernah memperoleh kehormatan. Ayat 17 berisi pengajaran mengenai orang yang murah hati, ayat 17a, dikontraskan dengan orang yang kejam, ayat 17b. Pada ayat 17a dikatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Kata murah hati dalam bahasa aslinya memiliki arti orang yang setia, dapat dipercaya, dan penuh kasih. Ayat ini identik dengan apa yang dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 3. Dikatakan demikian, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi orang yang bermurah hati kepada orang lain akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri, di mana orang lain akan membalas kemurahan hatinya itu. Kontras dengan ayat 17a. Pada ayat 17b dikatakan, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jikalau orang yang bermurah hati tadi mendapatkan balasan, maka orang yang bersikap kejam kepada orang lain juga pasti akan mendapatkan balasan, di mana orang ini tentu saja akan dibenci, tidak disukai, bahkan dikucilkan oleh masyarakat di mana dia berada. Ayat 18 berisi mengenai pengajaran orang fasik. Ayat 18a dikontraskan dengan orang yang menabur kebenaran. Ayat 18b. Pada ayat 18a dikatakan, orang fasik membuat laba yang sia-sia. Orang fasik adalah orang yang sikap dan perilakunya bertentangan dengan kebenaran. Dia suka merancangkan dan melakukan kejahatan yang pada akhirnya tindakan orang fasik atau jahat ini justru akan mencelakakan dirinya sendiri. Kata laba yang sia-sia menggambarkan upah yang didapatkan oleh orang fasik atau jahat adalah sia-sia. Hal ini memiliki dua arti. Pertama, kalaupun orang fasik mendapat keuntungan atau kekayaan dari pekerjaannya yang jahat, itu hanyalah bersifat sementara, tidak langgeng. Makna yang kedua, keuntungan atau kekayaan orang fasik menjadi tidak ada artinya, karena Allah akan mendatangkan penghukuman kepadanya atas perbuatannya yang jahat. Nah, kontras dengan ayat 18a, pada ayat 18b dikatakan, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Orang yang menabur kebenaran adalah orang yang sikap dan perilakunya didasarkan pada prinsip kebenaran. Kata pahala di sini menunjukkan hadiah yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan baiknya. Orang yang menabur kebenaran tidak hanya akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi juga mendatangkan kebaikan bagi masyarakat di mana dia tinggal. Pengajaran mengenai kebenaran pada ayat 18 tadi kembali ditekankan pada ayat 19, di mana orang yang berpegang pada kebenaran, ayat 19a, dikontraskan dengan orang yang mengejar kejahatan, ayat 19b. Pada ayat 19a dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Orang yang berpegang pada kebenaran adalah orang yang sikap dan perilakunya didasarkan kepada prinsip kebenaran dan keadilan. Sikap dan perilakunya yang benar dan adil inilah yang akan menghasilkan umur panjang,
berkat-berkat jasmani, dan sukacita. Kontras dengan ayat 19a. Pada ayat 19b dikatakan, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang sikap dan perilakunya penuh dengan kejahatan akan menghasilkan kematian semata-mata. Dalam artian kehidupan orang jahat pasti akan dipenuhi dengan berbagai masalah. Dan kemudian bisa saja juga mengalami kematian yang tidak sewajarnya. Hal ini disebabkan oleh karena konsekuensi alamiah dari sikap dan perilakunya yang jahat, ataupun juga hukuman langsung dari Tuhan atas kejahatannya. Kita dapat melihat pada bagian Amsal pasal 10 ayat 29 tentang kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Ayat 20 berisi pengajaran mengenai orang yang serong hatinya. Ayat 20a dikontraskan dengan orang yang tak bercela. Ayat 20b. Pada ayat 20a dikatakan orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Kata serong dalam bahasa aslinya memakai kata yang bermakna bengkok atau berbelok-belok. Kita bisa melihat sebagai perbandingan pada Amsal pasal 11 ayat pertama. Penjelasan tentang neraca serong yang pada minggu yang lalu sudah kita pelajari bersama. Orang yang serong hatinya adalah orang yang tidak jujur, pendusta, penipu, dan hatinya dipenuhi oleh rancangan yang jahat. Ketidakjujuran sudah menjadi karakter dasar orang ini. Orang yang serong hatinya dikatakan tidak berkenan bagi Tuhan. Seperti yang tertulis pada Amsal pasal 17 ayat 20. Dikatakan orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Nah, kontras dengan ayat 20a. Pada ayat 20b dikatakan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Orang yang tak bercela jalannya adalah orang yang jujur dalam perkataan maupun tindakannya, serta selalu taat mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Sehingga dikatakan Tuhan berkenan kepada orang seperti ini. Ayat 21 berisi pengajaran mengenai orang jahat. Ayat 21a dikontraskan dengan keturunan orang benar. Ayat 21b. Pada ayat 21a dikatakan, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Ayat ini menunjukkan adanya sebuah kepastian bahwa Tuhan itu pasti akan menghukum orang jahat yang tidak mau mengakui dosanya dan bertobat. Hukuman Tuhan ini dapat orang jahat terima baik ketika dia masih hidup di dalam dunia ini, berupa masalah dan kesukaran hidup, maupun setelah orang jahat ini meninggal, yakni penghukuman kekal. Ayat ini berbicara tentang hukum pembalasan yang Tuhan telah tetapkan atas orang-orang jahat, seperti yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 19 ayat 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Kontras dengan ayat 21a. Pada ayat 21b dikatakan, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Kata keturunan orang benar menunjukkan bahwa dari generasi penulis kitab Amsal menulis sampai kepada generasi-generasi penulis yang berikutnya akan diselamatkan dari hukuman atau murka Allah karena kebenaran mereka. Jikalau ayat-ayat sebelumnya adalah jenis Amsal antitesis atau bertentangan,
Tetapi secara khusus ayat 22 adalah jenis amsal simile atau membandingkan, di mana gambaran tentang anting-anting emas yang terpasang di jungur atau moncong babi, binatang yang najis dan kotor ayat 22a dibandingkan dengan perempuan yang cantik parasnya tetapi moralnya tidak susila atau tidak baik pada ayat 22b. Pada ayat 22a dikatakan seperti anting-anting emas di jungur babi. Anting-anting emas adalah perhiasan yang dikenakan di hidung, yang sangat umum dipakai oleh para perempuan di dunia timur dekat kuno pada masa kitab Amsal ditulis. Tetapi menariknya di sini adalah anting-anting emas, perhiasan yang indah dan berharga ini justru terpasang di jungur atau moncong babi. Padahal babi adalah binatang yang kebiasaannya hidup dalam kotoran atau lumpur. Bagi orang Yahudi, babi adalah binatang yang najis dan menjijikkan. Maka pada ayat 22b dikatakan, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Artinya sama seperti gambaran anting-anting emas, perhiasan yang tampak indah dan berharga itu, tetapi dikenakan oleh babi, binatang yang menjijikkan. Demikian pula perempuan ini sekalipun tampak cantik parasnya, tetapi moral dan perilakunya menjijikkan. Perempuan ini adalah perempuan yang tidak susila, tidak baik, tidak bermoral, dan suka berbuat sundal. Maka orang benar harus menghindari dan tidak bergaul dengan mereka. Kita masuk kepada bagian ke-6. Berbicara tentang keinginan orang benar dan harapan orang fasik. Mari kita bersama-sama membaca ayat 23 sampai dengan 31. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Kita akan membahas ayat-ayat ini satu demi satu. Ayat 23 berisi pengajaran mengenai keinginan orang benar. Ayat 23a dikontraskan dengan harapan orang fasik. Ayat 23b. Pada ayat 23a dikatakan keinginan orang benar mendatangkan kebahagiaan semata-mata. Ayat ini mengajarkan bahwa orang benar tidak pernah memiliki keinginan, rancangan, dan tindakan yang jahat terhadap orang lain. Orang benar selalu memiliki tujuan pada hal-hal yang baik. Sehingga hal ini membawa kebahagiaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, kontras dengan ayat 23a, pada ayat 23b dikatakan harapan orang fasik mendatangkan murka. Berbeda dengan orang benar. Orang fasik memiliki keinginan,
rancangan, dan tindakan yang jahat untuk mencelakakan orang lain demi mencapai kepentingan dirinya sendiri. Yang pada akhirnya Tuhan akan menimpakan kebinasaan ke atas orang fasik atau jahat sebagai hukuman atau murka Tuhan atas kejahatannya. Ayat 24 berisi pengajaran mengenai orang yang menyebar harta. Ayat 24a dikontraskan dengan orang yang menghemat secara luar biasa. Ayat 24b. Pada ayat 24a dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Orang yang menyebar harta adalah orang yang tidak menggantungkan harapannya kepada harta yang dia miliki, tetapi dia berharap hanya kepada Tuhan. Di samping itu, orang ini juga rajin bekerja. Dia menggunakan hartanya untuk mengembangkan usaha pekerjaannya. Bahkan orang ini juga memiliki kemurahan hati untuk memberi bantuan kepada sesama yang membutuhkan. Karena itu, Tuhan berkenan untuk memberkati usaha pekerjaannya sehingga dia justru bertambah kaya. Nah, kontras dengan ayat 24a, pada ayat 24b dikatakan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Orang yang menghemat secara luar biasa adalah orang yang menggantungkan harapannya kepada harta yang dia miliki dan bukan kepada Tuhan. Di samping itu, orang ini memiliki sikap yang kikir atau pelit di mana dia tidak mau mengeluarkan modal lebih untuk mengembangkan usaha pekerjaannya. Bahkan orang ini juga bersikap kikir atau pelit kepada sesama yang membutuhkan. Orang ini berharap akan menjadi kaya raya melalui cara hidupnya yang super berhemat. Tetapi dikatakan dia justru selalu mengalami kekurangan. Karena usaha pekerjaannya tidak pernah bisa maju. Dan Tuhan pun tidak berkenan memberkati dia karena kekikirannya. Jikalau pada ayat-ayat sebelumnya adalah jenis amsal antitesis atau bertentangan, tetapi ayat 25 adalah jenis amsal sintesis atau melengkapi. Di mana penjelasan tentang orang yang memberi minum, ayat 25b melengkapi penjelasan tentang orang yang banyak memberi berkat, ayat 25a. Pada ayat 25a dikatakan, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Orang yang banyak memberi berkat adalah orang yang suka memberi, dermawan kepada sesama. Orang ini benar-benar menyadari bahwa harta yang dia miliki saat ini adalah semata-mata berkat yang Tuhan titipkan kepadanya. Hanya titipan. Maka dia memiliki sikap murah hati. Dan dengan sukacita dia mau berbagi dengan sesamanya yang membutuhkan. Sehingga dikatakan Tuhan berkenan memberkati orang ini dengan kelimpahan berkat. Maka pada ayat 25b dikatakan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ayat ini melengkapi apa yang sudah dikatakan pada ayat yang pertama. Bahwa orang yang suka memberi, dia juga akan diberi. Dia juga akan menerima. Pengajaran ini diuraikan lebih lengkap dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Rasul Paulus mengatakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 26 berisi pengajaran tentang orang yang menahan gandum. Ayat 26a dikontraskan dengan orang yang menjual gandum. Ayat 26b. Pada ayat 26a dikatakan siapa menahan gandum
ia dikutuki orang. Orang yang menimbun gandum kemungkinan besar yang dimaksud di sini adalah seorang pemilik tanah pertanian yang luas. Atau mungkin juga seorang pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur pasokan makanan di sebuah negara atau sebuah daerah. Contohnya Yusuf yang diberikan wewenang oleh Firaun untuk mengatur kesediaan pasokan makanan di tanah Mesir. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 42. Nah, orang kaya yang jahat menimbun gandum sebanyak mungkin dan menjualnya kembali dengan harga yang tinggi ketika terjadi kegagalan panen, supaya dia memperoleh keuntungan yang besar bagi dirinya sendiri. Tindakannya ini dikatakan dikutuki oleh orang banyak. Kontras dengan ayat 26a, pada ayat 26b dikatakan tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Orang kaya yang baik tidak menimbun gandum untuk meraup keuntungan besar bagi dirinya sendiri. Tetapi dia bersedia menjual gandumnya demi kepentingan dan kebutuhan orang banyak. Tindakannya ini dikatakan akan mendatangkan berkat dari Tuhan atas hidupnya. Ayat 27 berisi pengajaran tentang orang yang mengejar kebaikan. Ayat 27a dikontraskan dengan orang yang mengejar kejahatan. Ayat 27b. Pada ayat 27a dikatakan siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang. Orang yang mengejar kebaikan adalah orang yang memiliki moral atau karakter yang suka melakukan hal-hal yang baik. Bahkan lebih daripada itu, orang ini melakukan hal-hal baik demi kebaikan atau kepentingan banyak orang atau masyarakat luas. Maka kehidupan orang ini akan disenangi oleh masyarakat dan juga diperkenan oleh Tuhan. Kontras dengan ayat 27a. Pada ayat 27b dikatakan tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Orang yang mengejar kejahatan adalah orang yang sangat giat melakukan kejahatan moral yang merusak kepentingan banyak orang atau masyarakat. Contohnya beberapa waktu yang lampau ketika harga minyak goreng menjadi murah karena mendapatkan subsidi dari pemerintah, kita melihat fenomena ada banyak pedagang besar yang justru menimbun minyak goreng secara besar-besaran. Hal ini tentu saja mengakibatkan kebingungan orang banyak. Kita melihat dalam berita di mana-mana stok minyak goreng kosong di berbagai tempat, membuat ricuh masyarakat. Orang jahat seperti ini akan ditimpa oleh malapetaka atau kemalangan sebagai hukuman Tuhan atas kejahatannya. Pengajaran mengenai orang yang menggantungkan harapannya kepada harta yang dia miliki pada ayat 24 tadi yang sudah kita bahas kembali dijelaskan pada ayat 28 ini. Pada ayat 28a dikatakan siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Orang yang mempercayakan diri kepada kekayaan adalah orang yang berhemat secara berlebihan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Bahkan dia itu bersikap kikir, pelit kepada orang lain atau sesama yang membutuhkan. Yang dia pikirkan hanyalah mengumpulkan kekayaan duniawi sebanyak mungkin. Yesus sendiri menegur dengan keras sikap yang keliru seperti ini dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 12. Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengumpulkan harta yang kekal dalam surga.
bukan menimbun kekayaan di dunia yang dapat dirusakkan oleh karat atau dapat diambil dari kita sewaktu-waktu. Kita bisa melihatnya di dalam Matius pasal yang ke-6. Nah, kontras dengan ayat 28a, pada ayat 28b dikatakan, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Orang benar menariknya digambarkan seperti daun muda. Ini berarti kehidupan orang benar tidak akan gampang layu atau gugur. Tetapi akan terus berkembang, berbunga, berbuah, bahkan apa saja yang dikerjakan oleh orang benar, Tuhan buat berhasil. Kita dapat membacanya di dalam Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 29 adalah sama seperti ayat 25 tadi. Merupakan jenis amsal sintesis atau melengkapi. Di mana penjelasan tentang orang bodoh, ayat 29b, melengkapi penjelasan tentang orang yang mengacaukan rumah tangganya, ayat 29a. Pada ayat 29a dikatakan demikian. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang yang mengacaukan rumah tangganya adalah orang yang tidak mampu mengatur urusan rumah tangganya dengan baik. Penafsir pada umumnya berpendapat kemungkinan orang ini tidak bisa menata keuangan keluarganya dengan baik. Sehingga orang ini terlilit hutang di sana sini. Harta kekayaan milik keluarganya pun harus direlakan, tergadaikan. Dan bisa jadi orang ini pada akhirnya jatuh miskin. Akibatnya orang ini digambarkan akan menangkap angin. Artinya dia tidak menuai apa-apa. Maka pada ayat 29b dikatakan, orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Ayat ini melengkapi apa yang telah dikatakan pada ayat pertama tadi. Di mana penafsir pada umumnya berpendapat kemungkinan keluarga orang yang bodoh ini pada ayat 29a tadi telah jatuh miskin. Bangkrut karena terlilit hutang yang banyak. Sehingga mereka harus melunasi hutangnya dengan cara menjadi budak orang yang memberikan pinjaman. Dan fenomena ini sudah lazim terjadi di dalam masyarakat Timur Dekat kuno pada masa itu. Ayat 30 adalah jenis amsal sinonim atau serupa. Di mana frasa orang saleh ayat 30a adalah serupa atau sinonim dengan frasa orang yang bijaksana ayat 30b. Dan frasa akan terjamin hidupnya ayat 30a adalah serupa atau sinonim dengan frasa bertambah pengikutnya ayat 30b. Pada ayat 30a dikatakan hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dalam Alkitab versi Bimka terjemahnya lebih jelas. Dikatakan orang yang saleh akan terjamin hidupnya. Ayat ini mengajarkan bahwa orang yang saleh akan memiliki kehidupan yang terjamin dalam bentuk kebahagiaan, kesehatan, kekayaan, umur panjang, dan juga kehormatan. Maka pada ayat 30b dikatakan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Dalam Alkitab versi Bimka, terjemahnya lebih jelas. Dikatakan orang yang bijaksana bertambah pengikutnya. Penafsir pada umumnya berpendapat bahwa orang yang bijak memenangkan banyak jiwa melalui kebijaksanaannya. Dalam arti orang bijak dapat menuntun orang lain atau sesamanya kepada kehidupan yang berhikmat. Ayat yang terakhir,
ayat 31 berisi kesimpulan dari keseluruhan kitab Amsal pasal 11 yang sudah kita pelajari di dalam 2 minggu ini, di mana orang benar ayat 31a dikontraskan dengan orang jahat pada ayat 31b. Dikatakan bahwa kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Ayat ini dengan jelas dan tegas mengajarkan bahwa orang benar pasti menerima balasan atau pahala dalam kehidupan di dunia ini, sekarang ini. Ayat 31a. Terlebih pasti lagi hukuman yang akan diterima oleh orang fasik dan orang berdosa sebagai konsekuensi ketidakpedulian mereka, bahkan mereka dengan sengaja melanggar apa yang tidak diperkenan oleh Tuhan pada ayat 31b. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai kesimpulannya, Amsal pasal 11 ayat 16 sampai 31 telah memberikan pengajaran hikmat, petuah bijaksana kepada kita bahwa orang pasti menuai apa yang ditabur. Seperti apa yang tadi telah kita lihat dan baca pada ayat 31 yang menjadi kesimpulan bagi seluruh kitab Amsal pasal 11 yang sudah kita pelajari. Kebenaran pengajaran bahwa orang pasti menuai apa yang ditabur juga dapat kita lihat dalam bagian Alkitab yang lain. Pada perjanjian lama, contohnya kita melihat di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai 17. Dicatat bahwa tindakan perzinahan Daud dengan Batsyeba dan pembunuhan terhadap Uria mengakibatkan Daud harus menerima konsekuensinya di kemudian hari. Tatkala Daud tidak berdaya menghadapi kedua putranya, yakni Amnon dan Absalom, yang melakukan dosa yang hampir serupa seperti yang Daud lakukan. Bahkan kerajaan Daud, kita lihat, terancam hampir habis karena pemberontakan putranya sendiri, yakni Absalom. Pada perjanjian baru dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10, Rasul Paulus pun mengajarkan hal yang sama. Dikatakan demikian, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oleh karenanya, sebagai umat yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, Tuhan dan penebus kita, janganlah kita mengabaikan pengajaran hikmat yang baru saja kita pelajari dari kitab Amsal pasal 11 ini. Marilah kita bertekad untuk senantiasa hidup dalam kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan menjauhi kejahatan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup kita akan membawa kesejahteraan bagi diri kita sendiri, keluarga kita, dan bahkan masyarakat luas dimanapun kita berada, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan penebus kita, Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Di dalam 2 minggu ini kami sudah belajar banyak tentang petuah hikmat, pengajaran kebenaran dari Amsal pasal 11. Berikanlah kekuatan, kemampuan, kerelaan bagi kami Tuhan untuk mau melakukan firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kami hidup di dalam kebenaran sesuai dengan hikmat Tuhan yang telah kami pelajari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat menjalani kehidupan di dalam kebenaran sesuai dengan hikmat yang sudah kita pelajari dari kitab Amsal. Biarlah hidup kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.